pilihannya pada saat datang ke TPS. Nah, oleh karena itu PKN telah memutuskan dalam rangka memenangkan pemilu, kita harus berhasil memobilisasi anggota dan setiap kecamatan merata harus ada KTA telah ditugaskan oleh PKN seper-100 dari jumlah penduduk di seluruh kecamatan di Indonesia harus sudah memiliki KTA PDP. Tanggung saudara-saudara. Tidak hanya itu, pengurus desa kelurahan juga harus sudah terbentuk sebelum tahun ini ditutup. Saya berulang-ulang mengatakan, kali ini saya tidak hanya bahagia ketika saya mau berangkat ke KPU, perasaan saya benar-benar tidak biasa. Gundah bercampur sedih. Kenapa? Ketika kita telah menjadi partai peserta pemilu, saya khawatir jangan sampai ada kader PDP yang mulai menjual diri, menjual partainya, mulai berperilaku yang aneh-aneh dan menganggap pemilu itu sebuah proyek yang untuk mencari makan. Ini saya benar-benar takut karena kita ingin menoreh sejarah Indonesia dengan cinta emas. Karena kita yakin akan adanya gelombang tsunami kebencian terhadap partai-partai politik, apalagi partai yang lama, termasuk partai baru. Itu wajar karena partai politik dianggap sebagai lahan untuk korupsi, lahan untuk mencari makan. Apalagi kita menjadi peserta pemilu. Jangan sampai ada kader PDP yang bertingkah laku seperti itu. Tugas kita sangat berat. Sekali lagi, musuh kita bukan partai politik lain, apalagi partai yang dulu partainya Pak Marlon. Bukan mantan partainya Pak Roy. Bukan juga. Bukan Golkar. Musuh kita adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Takut saudara-saudara. Dan setiap pemilihan umum, sejarah pemilihan umum di Indonesia, apalagi di DKI, itu selalu ada partai baru yang memenangkan pemilu. Kenapa? Mereka kecewa dengan partai yang lama. Di DKI apalagi, zaman Orde Baru saja ada partai yang memenangkan pemilu selain Partai Golkar. Tahun 99 Partai Baru PDIP. Tahun 2004 Partai Barunya berdua Demokrat dan PKN. Tahun 2009 tidak ada kedua-dua. Tapi kalau ingat, jangan kalau pusing-pusing kita menipu rakyat, kita lupa rakyat. Walaupun kita ini dari kebanyakan rakyat yang tidak mampu, uang tidak banyak, tetapi martabat kita paling tinggi di antara yang lain. Saudara-saudara sekalian, selamat berjuang. Ingat pesan dan instruksi PKN, dalam waktu 2-3 bulan kita minta ratusan anggota seper-100 dari jumlah penduduk di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Pengurus di tingkat desa harus kita bentuk. Dan sebelum kita tutup tahun ini, kita sudah memiliki pimpinan kolektif tingkat desa dan kelurahan. Takut saudara-saudara? Saya kira juga sudah ada kepengurusan di tingkat desa beberapa provinsi yang melengkapinya sekarang. Nah, kita juga sudah melengkapi aturan partai untuk pencalekan. Siapa-siapa yang mau menjadi caleg jangan malu-malu. Nggak boleh malu-malu, tapi jangan malu-maluin.
catatan lagi. Kalau pencalekan nanti jangan berantem. Sanggup? Kasih contoh tadi. Pengambilan nomor. Kita menonton Ketua PLH dan Sekretaris yang mengambil nomor untuk kita semua. Ibaratnya bermain sepak bola, ada yang bermain di lapangan, ada yang jadi supporter di luar lapangan, yang menang adalah kita semua. Jangan nggak bisa main bola, tapi mau jadi penyerang. Boro-boro Piala Eropa, Piala Kelurahan pun kita tidak akan menang. Setuju? Kalau sampai nanti berantem dalam hal pemilihan caleg, kita tidak akan menang. Ingat, ini kita tidak akan menang. Bikin malu saja. Tidak ada bedanya kita dengan partai lain. Nah, saudara-saudara, seperti halnya dengan verifikasi yang telah kita lalui. Memenangkan pemilu juga perjuangan yang sama. Jangan hanya mengandalkan PKN. Kita harus gotong royong. Semakin banyak kader di seluruh Nusantara, di seluruh desa, kita akan memenangkannya. Karena kita harus menarik closing mass. Pemilih terbesar adalah pemilih yang belum menentukan sikapnya pada saat ini. Jadi saudara-saudara, sekali lagi selamat kepada seluruh kader PDP di seluruh Indonesia, terutama yang hadir pada hari ini. Saudara-saudara, sangat membanggakan. Rakyat Indonesia, rakyat miskin, mengharapkan dari PDP. Kita sudah membuat kriteria. Siapa-siapa saja yang akan kita perjuangkan. Ada 15 poin. Salah satunya, pertama, jika saudara hidup di sebuah rumah, tinggal di rumah di bawah 8 meter persegi, lebih kecil dari 8 meter persegi, saudara adalah bagian dari rakyat miskin. Jika rumah saudara berlantaikan tanah, saudara bagian dari rakyat miskin. Jika saudara rumahnya tidak ada listrik, saudara bagian dari rakyat miskin yang kita perjuangkan. Jika di rumah saudara tidak ada WC atau cabang, saudara adalah bagian dari rakyat miskin yang kita perjuangkan di PDP. Jadi ada 15 kriteria. Juga jika saudara membeli satu set pakaian 1 tahun sekali pada hari Lebaran atau hari Natal, saudara bagian dari yang kita perjuangkan. Jika saudara makan daging dan minum susu seminggu sekali, saudara adalah bagian dari rakyat miskin yang akan kita perjuangkan juga. Jadi semua kader PDP apalagi akan menjadi wakil rakyat harus hafal di luar kepala 15 poin. Ciri-ciri rakyat miskin yang akan kita perjuangkan yang lebih dari 50% yang ada di Indonesia. Walaupun kita sudah 62 tahun merdeka. Saudara sekalian, selamat berjuang, selamat memenangkan pemilu di tahun 2009. Insya Allah PDP akan menang. Kalau lihat muka-mukanya sih saya yakin menang. Bukan saya ingin semua yang akan menjadi caleg harus menandatangani kontrak politik. Lalu saudara-saudara, caleg-caleg itu harus bebas narkoba. Ada yang kena narkoba dia di sini. Tidak boleh korupsi. Ada lagi kriteria yang diusulkan oleh Pak Isi, tidak boleh menyerap otaknya. Ini kriteria loh. Jadi kalau ada yang keras-keras ya mendingan mundur aja. Ikut partai yang lama saja yang keras. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.